Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babu darfuz zamani utawi iki iku bab nerangake daraf zaman wa darful makani lan daraf makan. Darfuz zamani utawi daraf zaman huwa hiya daraf zaman iku ismuz zamani isim zaman al mansubi kang diwaca nasab bitakdiri fi kelawan ngira-ngiraake maknane fi. Nahwu al yauma iku umpamane lafat al yauma. Al yauma ing dalem sedina. Wal lailata lan lafat al lailata. Al lailata ing dalem suwengi. Wa ghudwatan lan lafat ghudwatan. Ghudwatan ing dalem isuk. Wa bukrotan lan lafat bukrotan. Bukrotan ing dalem isuk. Wa saharon lan lafat saharon. Saharon ing dalem waktu sahur. Wa ghodan lan lafat ghodan. Ghodan ing dalem sisuk. Wa atamatan lan lafat atamatan. Atamatan ing dalem waktu sore. Wa sobahan lan lafat sobahan. Sobahan ing dalem waktu esok. Wa masaan lan lafat masaan. Masaan ing dalem waktu sore. Wa abadan lan lafat abadan. Abadan ing dalem selawase. Wa amadan lan lafat amadan. Amadan ing dalem selawase. Wa hinan lan lafat hinan. Hinan ing dalem mangsa. Wa ma lan barang utawa lafat asbaha kang nyerupani apa ma dalika ing mengkono-mengkono kabeh. Babu darfuz zamani wa darful makani. Bab menjelaskan tentang daraf zaman dan juga daraf makan. Darfuz zamani adapun daraf zaman huwa yaitu ismuz zamani isim zaman al mansubi yang dibaca nasab bitakdiri fi dengan mengira-ngirakan makna fi atau makna di dalam. Nahwu al yauma contohnya adalah lafat al yauma. Wal lailata dan lafat al lailata. Wa ghudwatan dan lafat ghudwatan. Wa bukrotan dan lafat bukrotan. Wa saharon dan lafat saharon. Wa ghodan dan lafat ghodan. Wa atamatan dan lafat atamatan. Wa sobahan dan lafat sobahan. Wa masaan dan lafat masaan. Wa abadan dan lafat abadan. Wa amadan dan lafat amadan. Wa hinan dan lafat hinan. Wa ma asbaha dalika dan lafat-lafat yang lain yang maknanya serupa dengan lafat-lafat tersebut. Baik sahabat, pada video kali ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab mengenai dhorof zaman dan dhorof makan. Langsung saja kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah dhorof zaman. Nah, dhorof zaman ini kalau di dalam bahasa Indonesia bisa kita kenal dengan istilah keterangan waktu. Jadi, dhorof zaman ini adalah isim zaman atau isim yang menunjukkan keterangan waktu yang dibaca nasab dengan memperkirakan makna fi, yang artinya adalah pada atau di dalam. Nah, contohnya dhorof zaman adalah al-yauma, artinya pada hari ini. Kemudian al-lailata artinya pada malam ini. Kemudian ghudwatan artinya pada pagi hari. Lalu bukrotan artinya pada waktu pagi. Kemudian saharon artinya pada waktu sahur. Kemudian ghodan artinya besok. Lalu ada atamatan artinya pada waktu sore. Kemudian sobahan artinya pada waktu subuh. Lalu masaan artinya pada waktu sore. Kemudian abadan artinya selamanya. Amadan artinya juga selamanya. Dan hinan artinya ketika. Nah, kesemua lafaz ini itu adalah menunjukkan makna waktu,
menunjukkan keterangan waktu. Oleh karenanya dia disebut sebagai dzaraf zaman. Dan karena dia adalah dzaraf zaman, maka dia dibaca nasab. Jadi semuanya ini dibaca nasab dengan tanda fathah pada huruf akhirnya. Lalu berikut ini adalah contoh kalimat yang berisi atau yang disertai dengan dzaraf zaman. Yang pertama adalah Ja'a Zaidun al-yauma. Artinya Zaid telah datang pada hari ini. Jadi Ja'a ini adalah fi'il, telah datang. Siapa? Zaidun Zaid. Zaid ini adalah fa'ilnya. Al-yauma ini adalah dzaraf zaman. Jadi Ja'a telah datang. Siapa? Zaidun Zaid. Al-yauma pada hari ini. Jadi al-yauma ini menunjukkan keterangan waktu. Kemudian ra'aitu Khalidan sobahan. Artinya saya telah melihat Khalid di waktu subuh. Nah, lafadz ra'aitu ini adalah fi'il beserta fa'ilnya. Kemudian Khalidan ini adalah maf'ul bih dibaca nasab. Kemudian sobahan ini adalah dzaraf zaman atau keterangan waktu. Jadi ra'aitu saya telah melihat Khalidan kepada Khalid sobahan di waktu subuh. Wa dzarful makani lan utawi dzaraf makan huwa ya dzaraf makan iku ismul makani isim makan al mansubi kang diwaca nasab bitakdiri fi kelawan ngira-ngiraake maknane fi. Nahwu amama iku umpamane lafat amama. Amama ing dalem ngarep. Wa khalfa lan lafat khalfa. Khalfa ing dalem buri. Wa kuddama lan lafat kuddama. Kuddama ing dalem ngarep. Wa waro'a lan lafat waro'a. Waro'a ing dalem buri. Wa fauqa lan lafat fauqa. Fauqa ing dalem dhuwur. Wa tahta lan lafat tahta. Tahta ing dalem ngisor. Wa inda lan lafat inda. Inda ing dalem sandinge utawa ing dalem cedake. Wa ma'a lan lafat ma'a. Ma'a ing dalem sertane. Wa iza'a lan lafat iza'a. Iza'a ing dalem ngarep. Wa khida'a lan lafat khida'a. Khida'a ing dalem ancere utawa ngarepe. Wa tilqa'a lan lafat tilqa'a. Tilqa'a ing dalem arahe. Wa huna lan lafat huna. Huna ing dalem kene. Wa sama lan lafat sama. Sama ing dalem kono. Wa ma lan barang utawa lafat asbaha kang nyerupani apa ma dalika ing mengkono-mengkono lafat kang wis kasebut. Wa dzarful makani adapun dzaraf makan huwa yaitu ismul makani isim makan al mansubi yang dibaca nasab bitakdiri fi dengan memperkirakan makna fi. Nahwu amama contohnya adalah lafat amama. Wa khalfa dan lafat khalfa. Wa kuddama dan lafat kuddama. Wa waro'a dan lafat waro'a. Wa fauqa dan lafat fauqa. Wa tahta dan lafat tahta. Wa inda dan lafat inda. Wa ma'a dan lafat ma'a. Wa iza'a dan lafat iza'a. Wa hida'a dan lafat khida'a. Wa tilqa'a dan lafat tilqa'a. Wa huna dan lafat huna. Wa sama dan lafat sama. Wa ma asbaha dzalika dan lafat-lafat yang lain yang serupa dengan lafat-lafat tersebut. Kemudian yang kedua adalah dzaraf makan, atau kalau di dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah keterangan tempat. Jadi dzaraf makan ini adalah isim makan atau isim yang menunjukkan keterangan tempat yang dibaca nasab dengan memperkirakan makna fi yang artinya adalah pada atau di dalam. Kemudian contoh daripada dzaraf makan adalah amama artinya di depan, khalfa artinya di belakang, kuddama artinya di depan, waro'a artinya di belakang, fauqa artinya di atas, kemudian tahta artinya di bawah, inda artinya di dekat atau di sisi, ma'a artinya beserta, iza'a artinya di muka,
kemudian hida'a artinya di dekat, lalu tilqa'a artinya di hadapan, huna artinya di sini, dan sama artinya di sana. Nah, jadi lafadz-lafadz ini semuanya adalah menunjukkan makna tempat, di depan, di belakang, di atas, di bawah, dan sebagainya. Oleh karena menunjukkan makna tempat, maka lafadz-lafadz ini disebut sebagai dzaraf makan. Dan lafadz-lafadz ini juga dibaca nasab. Tanda nasabnya adalah fathah pada huruf akhirnya. Kemudian berikut ini adalah contoh kalimat yang diisi atau yang disertai dengan dzaraf makan. Yang pertama adalah jalastu amamal masjidi. Artinya saya telah duduk di depan masjid. Jadi jalastu ini adalah fi'il beserta fa'ilnya. Amamal masjidi ini adalah dzaraf makan. Jadi jalastu saya telah duduk, amamal masjidi di depan masjid. Jadi amamal masjid ini menunjukkan makna tempat atau keterangan tempat. Kemudian ra'aitu Zaidan indal madrasati. Artinya saya telah melihat Zaid di dekat sekolah. Ra'aitu ini adalah fi'il beserta fa'ilnya. Kemudian Zaidan adalah maf'ul bih, dan indal madrasati ini adalah dzaraf makan. Ra'aitu saya telah melihat Zaidan kepada Zaid indal madrasati di dekat atau di sisi sekolah. Nah, jadi lafadz indal madrasah ini menunjukkan makna keterangan tempat atau dzaraf makan. Nah, di bawah ini adalah skema dari apa yang sudah kita bahas tadi. Jadi dzaraf itu ada dua. Ada dzaraf zaman yang menunjukkan keterangan waktu, ada dzaraf makan yang menunjukkan keterangan tempat. Dzaraf zaman contohnya adalah al-yauma, al-lailata, ghudwatan, bukrotan, saharon, ghodan, dan lain sebagainya. Kemudian dzaraf makan contohnya adalah amama, waro'a, tahta, inda, fauqa, ma'a, huna, sama, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau dzaraf zaman ini menunjukkan keterangan waktu, kalau dzaraf makan menunjukkan keterangan tempat. Dan kedua-duanya ini sama-sama memperkirakan makna fi di dalamnya dan juga sama-sama dibaca nasab. Jadi demikian sahabat video kita kali ini mengenai penjelasan tentang dzaraf zaman dan juga dzaraf makan. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya silakan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.